Halo, apa kabar semuanya? Kembali ada Putu Reza, kita ngomongin gadget lagi dan langsung aja bersama saya sekarang. Ini ada Samsung Galaxy M14 5G. Sebuah handphone Android dengan baterai yang luar biasa, 6000 mAh ya. Gede banget baterainya. Tapi, apakah dia cuma punya baterai besar doang? Bisanya itu doang? Tonton sampai selesai. So, seperti biasa, poin yang pastinya perlu diketahui kalau kita ngebahas barang seperti ini, apalagi buat yang nggak nonton video unboxingnya, itu adalah harganya. Ini berapa harganya? Nah, ada 3 varian untuk Galaxy M14 5G yang dijual di Samsung Indonesia, yaitu yang termurah 464GB seperti yang saya review sekarang. Habis itu ada 4128 dan yang tertinggi adalah 6128GB. Bisa dilihat ya, kalau yang saya pakai sekarang untuk review itu adalah yang versi terendah dengan harga termurah. Satu hal yang bisa saya kasih tahu ya, setelah seminggu menggunakan HP ini adalah kalau emang memungkinkan, belilah yang versi 6128 karena RAM 4GB apalagi dengan kapasitas penyimpanan 64GB untuk sebagian orang mungkin nggak akan cukup. Saya bilang sebagian orang ya, karena di tempat lain pasti ada yang mungkin penggunaan handphonenya seadanya aja, jadi tanpa perlu aktivitas yang intensif dan macam-macam, mungkin itu udah cukup. Dari segi spek chipset, Exynos 1330 yang ada di handphone ini sebenarnya nggak jelek dari segi tenaga ya. Paling nggak, kalau berdasarkan tes lewat aplikasi benchmark Antutu, di sini dia bisa dapat angka 360 ribuan, yang mana kalau dari data yang saya punya, itu lebih tinggi dari Samsung Galaxy A14 5G atau kurang lebih mirip dengan Oppo Reno 80 yang harganya jauh lebih mahal. Kalau untuk pemakaian yang santai, buka aplikasi yang mungkin satu-satu, nggak mesti yang multitasking ribet atau mungkin ganti-gantinya secara cepat, HP ini sebenarnya masih lebih dari cukup untuk layanan yang pakai. Bukan yang paling cepet, tapi masih bisa termasuk untuk main game kayak Mobile Legends, itu masih oke. Tapi kalau misalnya pengen yang multitasking banget gitu lah, disinilah kenapa saya bilang RAM 4GB tadi itu nggak cukup, karena dengan beban pemakaian yang intensif akan langsung kelihatan kalau dia mulai kewalahan dan terasa lambat. Mulai dari animasi home screen-nya yang jadi nggak mulus, sampai aplikasi yang jadi kurang responsif adalah beberapa contohnya. Nah, kalau yang pakai sabar sebenarnya mungkin nggak masalah ya, tapi kalau pengen yang serba cepet, serba mulus, ya harusnya sih nggak akan terjadi seperti ini kalau kita beli yang versi 6GB. Di luar soal performanya tadi, nilai jual HP ini udah pasti ya, baterainya yang 6000 mAh. Angka yang sebenarnya gede banget untuk kelas harga 2 jutaan. Kapasitas ini sebenarnya gede banget dan udah disupport sama pengisian 25 watt supaya kita nggak perlu lama ngecasnya. Dan emang ini charger kita nggak dapet ya dalam kotak, tapi dari info yang saya dapetin juga katanya lagi ada promo di mana kita bisa mendapatkan bundling charger 25 watt selama persediaan masih ada ya, dibintangin selama persediaan masih ada. Saya nggak tahu adanya sampai kapan. Jadi kalau misalnya mau beli mungkin bisa ditanya dulu sama sellernya, tapi jangan ekspektasi pasti dapet ya. Tanya aja iseng-iseng berdia. Kalau misalnya dapet ya syukur, nggak ya udah. So, dengan kapasitas baterainya yang besar tadi, HP ini dari pemakaian saya dia bisa dapetin waktu standby serta screen on time yang panjang sekali. Di sini kondisinya emang saya pakai satu SIM card aja dengan koneksi internet 70% itu menggunakan WiFi karena posisi atas saya kan di rumah sama studio ya, jadi ya di sini doang, kecuali kalau lagi keluar ya baru pakai seluler, cuman itu nggak banyak. So kalau posisinya sama seperti saya, ya HP ini sebenarnya bisa ngasih daya tahan yang bagus sekali. Oke, sekarang kita lanjut lagi, masih dengan konteks baterai yang besar. Hal lain yang tentunya akan kena efek di HP ini udah pasti ukurannya. Dibandingkan handphone mid-range Samsung lain yang udah rilis duluan tahun ini, Galaxy M14 5G adalah yang paling tebal dan paling berat. Ukuran juga lumayan besar, tapi sebenarnya diwajarkan sih, karena ya baterainya tadi, dan seberat-beratnya HP ya masih lebih berat sama beban hidup, jadi ya santai aja. Dari segi tampilan, dia memang terlihat sangat standar, desainnya Samsung 2023 banget dengan 3 kamera disusun vertikal, material back covernya plastik, kelihatan dan kerasa banget pasti pegang. Dia nggak dapat clear case dari kotak, nggak ada plastik anti gores atau pelindung layar juga, jadi kalau pin komplit proteksinya, pas beli handphonenya jangan lupa check out aksesorisnya juga. Di sisi samping kanan dia ada tombol power sama fingerprint sensor ya, terus di atas dia kosongnya ada mic doang sebiji. Di kiri dia ada slot SIM card dengan triple slot yang mantap sekali, saya yakin banyak yang senang dengan konfigurasi seperti ini. Sedangkan di bagian bawah dia ada jack audio, ada USB-C, dan ada speaker. By the way, di sini speakernya emang cuma satu ya, jadi buat yang ngarep ada dual stereo ya maaf, Anda kurang beruntung, di HP ini nggak ada. Kita lanjut ke bagian layar, ukurannya besar, resolusinya juga udah oke dan punya refresh rate yang mencukupi. Mencukupi dalam artian dia paling nggak di atas 60 Hz.
Soal panel yang bukan pakai Super AMOLED juga menurut saya bukan sesuatu deal breaker, bukan sesuatu yang bisa bilang HP-nya jadi jelek ya, karena mungkin nggak segitu ngaruhnya untuk banyak orang, karena walaupun secara kualitas seperti warna dan kontras masih ada di level yang di bawahnya Super AMOLED, cuma ini masih cukup banget untuk dipakai sehari-hari ya, masih enak banget misalnya dipakai nonton atau buat sosial media, nggak masalah. Dan satu lagi seperti biasa kita akan bahas soal kameranya. Ini bisa dibilang sebagai bagian yang tidak terlalu saya harapkan sebenarnya dari HP ini, tapi ternyata ada beberapa poin yang justru melebihi ekspektasi, bahkan bisa dibilang ini mengejutkan. Untuk setup dia emang nggak kelihatan terlalu menarik ya, apalagi dengan hadirnya dua lensa bonus tanpa ultrawide. Oke lah, 50 megapiksel di lensa utama, tapi sisanya menurut saya kurang oke. Mode foto yang dikasih juga nggak macem-macem, cuma yang mendasar itu udah ada semua ya. Di sini termasuk ada night mode sama pro untuk yang mungkin pengen otak-atik fotonya pakai ISO, white balance, bla bla bla, ada semua. Untuk rekam video di sini juga nggak ada resolusi yang terlalu tinggi. Dia hanya mentok di 1080 30 fps baik dengan kamera depan maupun belakang. Jadi sekarang langsung aja kita lihat hasilnya gimana. Untuk sebuah handphone yang tidak diharapkan kameranya, ternyata hasil fotonya bisa saya bilang memuaskan ya. Saya coba di sini untuk foto di situasi dengan cahaya yang baik, terkontrol dalam ruangan, dia ternyata bisa dapetin warna dan detail yang baik sekali. Dibawa keluar ruangan pun dia juga oke ya, di situasi cahaya yang cerah gitu ya, cuaca yang bagus. Tapi di sini juga bisa dilihat kalau dynamic range-nya kadang bisa kelihatan kurang luas ya. Saya juga notice kalau bagian highlight, midtone, sama shadow-nya sering kurang ngangkat. Jadi walaupun kayak misalnya warna langitnya tuh dapet banget, tapi yang lainnya jadi kelihatan kurang. Kemudian untuk foto malam atau juga low light tentunya, ternyata HP ini juga oke loh. Ini juga mengejutkan. Bukan yang jelek dan yang berantakan gitu hasilnya. Jadi detailnya emang turun pasti, tapi selama nggak di close up banget dan kondisi juga nggak terlalu gelap, menurut saya nggak masalah. Palingan satu tips dari saya adalah nggak usah terlalu bergantung sama night mode. Selain karena hasilnya yang belum tentu bagus dibandingkan mode auto, prosesnya itu lama. Jadi kita habis pencet shutter kamera itu bisa harus nunggu 3-5 detik buat ngeproses semua itu. Jadi ya ini menurut saya kurang ideal ya untuk posisi handphone yang dipegang di tangan tanpa alat bantu, plus handphonenya nggak ada OIS. Untuk kamera depan hasilnya juga ini melebihi ekspektasi karena dalam kondisi pencahayaan yang bagus, hasilnya cakep, dipakai low light juga nggak jelek sebenarnya. Jadi ya selama bukan di tempat yang terlalu gelap ya hasilnya bakal oke-oke aja. Oke, sekarang kita akan tes untuk kamera belakangnya Galaxy M14 buat rekaman video siang hari yang sangat terik. Nah, kita coba di outdoor ini, terang banget, panas banget, tapi kalau di layar sebenarnya masih so far so good ya. Dynamic range-nya masih lumayan banget ya, daun ini masih kelihatan, kalau kita angkat langitnya juga masih dapat ya. Jadi cakep sini. Nah, ini kita yang sana bagian gelap yang tadi. Kita bawa yang sangat cerah di sebelah sana. Ini sambil jalan ya kita juga bisa lihat stabilisasinya seperti apa. By the way dia di resolusi 1080 30 fps aja, tidak ada opsi lain. Yang namanya juga handphone 2 juta ya, tidak bisa banyak-banyak ekspektasinya. Coba yang deket-deket kita lihat autofokusnya. Oke, kita pindah lagi ke sana. Sip. Oke, kayaknya itu cukup untuk kamera belakangnya M14. Sekarang kita lihat gimana performanya untuk kamera depan. Sekarang ini untuk kamera depannya masih di tempat yang sama ya. Anginnya lumayan kencang, jadi mungkin audionya bisa didengar apakah anginnya masuk gitu apa enggak. Ini dia untuk rekaman videonya. Sama resolusi 1080 30 fps aja, itu dynamic range bisa dilihat. Ya daun dengan langit dan segala macam ya, foreground backgroundnya bisa dilihat. Saya juga balik lagi ke sana. Kalau yang di layar tampil hasilnya oke, cuman yang kalian lihat sekarang bagus apa enggak silahkan dikomentarin, dan habis kita pindah ke kondisi low light kita lihat juga kemampuannya.
Oke, jadi sekarang kita nyobain kamera belakangnya dari Galaxy M14 5G di kondisi malam hari. Kalau jalan ya dia nggak ada stabilisasi ya, seperti ini agak shaky. Cuman kalau kita ambil yang statis-statis aja diem, sebenarnya hasilnya cukup untuk rekaman video malam hari ya, dia nggak shaky banget kalau kita nggak jalan. Warnanya juga masih oke. Detail juga ya masih ada dikit-dikit lah ya nih kalau kita ambil yang deket-deket. Tapi kalau ambil jalan mah ya udah gitu kan, nggak ada stabilisasi, jitternya kelihatan banget. Jadi ya begitulah, namanya juga handphone 2 jutaan, kita tidak bisa berekspektasi terlalu banyak ya. Sekarang kita pindahin ke kamera depannya. Dan sekarang ini untuk kamera depannya M14. Motornya kenceng banget. Apakah suara saya kedengaran atau enggak? Silahkan dikomentarin. Dan ini untuk performa low lightnya kalau ngambil di pinggir jalan dengan pencahayaan lampu jalan, hasil seperti ini sambil jalan ya. Jadi dia nggak ada stabilisasi, jitter dikit ya kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita ambil yang statis aja, misal saya diem gini, nah tuh statis begini, terus ganti sana. Sebenarnya sih untuk handphone 2 jutaan ini kameranya tergolong oke ya sebenarnya, dan selama nggak dibawa terlalu gelap atau misalnya juga kita nggak sambil jalan banget gitu. Kalau kita statis-statis aja seperti ini sebenarnya hasilnya udah oke ya kalau untuk handphone 2 jutaan. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Komentarnya aja. Jadi untuk sebuah handphone yang harganya dimulai dari 2 jutaan saja, kalau menurut saya Galaxy M14 ini menawarkan sesuatu yang sangat menarik di kelas harganya tadi. Yang utama pasti dengan baterai besar yang terbukti tahan lama. Performanya menurut saya ya oke ya, tidak luar biasa, cuma cukup. Sedangkan yang paling mengejutkan sebenarnya itu ada di kameranya nih, yang ternyata lebih bagus dari ekspektasi ya. Sangat menarik menurut saya untuk mempertimbangkan HP ini, apalagi kalau kita bisa beli yang 6128 sekalian gitu. RAM 4GB sendiri juga sebenarnya masih bisa kalau aktivitas pakainya mungkin buat mereka yang lebih rendah ya. Saya bisa ngeliat ini sih untuk beberapa jenis pemakaian, jadi seperti misalnya HP kedua atau HP kantor yang harus selalu standby. Ini kebantu banget sama baterainya. Bisa juga mungkin buat admin toko atau mungkin ojol ya, karena dia punya baterai yang besar ya untuk dipakai jalan-jalan seharian. Kamera juga cukup misalnya buat foto barang udah nyampe atau di mana segala macam, itu juga udah bisa. Jadi silakan disesuaikan sama kebutuhan, dan kalau pengen lihat-lihat atau pengen langsung beli, saya bantu dengan taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. So kayak itu dia review singkat saya tentang Samsung Galaxy M14 5G. Makasih banyak tonton sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.